Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Nah, Ananda tidak terasa ya, kita sudah masuk ke materi bab kedua di mata pelajaran IPA. Sebelum belajar, seperti biasa, siapkan diri Ananda, siapkan alat tulisnya, dan awali belajar dengan berdoa. Nah, langsung saja ya kita mulai materi hari ini dengan penuh semangat. Ananda, tolong perhatikan gambar berikut ini ya. Ini ada gambar dua aktivitas yang berbeda. Menurut Ananda, mana kegiatan di atas ini yang lebih membutuhkan energi yang besar? Apakah bermain bola atau menulis? Nah, kalau kita berpikirnya yang membutuhkan energi yang lebih besar itu adalah ketika bermain bola ya. Kenapa demikian ya? Kenapa bermain bola itu lebih membutuhkan energi yang besar dibandingkan menulis? Nah, jadi hari ini insya Allah kita akan belajar materi tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita fokus pada submateri usaha. Tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda mampu menjelaskan konsep kerja atau usaha, Ananda mampu menyajikan hasil identifikasi keterkaitan usaha dengan energi. Nah, definisi usaha dalam fisika itu berbeda dengan definisi atau pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita bisa berkata seperti ini ya, ada ungkapan namanya juga usaha, atau kita sudah berusaha, tapi apa daya, atau usaha itu tidak serta-merta harus ada hasilnya. Nah, tapi kalau dalam fisika, usaha itu berbeda. Dalam fisika, seseorang dikatakan melakukan usaha atau kerja apabila dia berhasil membuat perubahan, yaitu dia memberikan gaya pada sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah posisi. Nah, pada saat itulah benda dikatakan mendapatkan usaha. Seperti contoh ketika kita mendorong tembok ya. Tembok itu kan tidak mengalami perpindahan. Jadi sebesar apapun kita memberikan gaya kepada tembok, kalau tembok itu tidak berpindah berarti kita tidak melakukan usaha di sana. Nah, itu dalam fisika ya. Jadi harus ada perpindahan yang terjadi. Nah, jadi ini ya contohnya. Misalnya pada benda berukuran berbentuk persegi 4 ini. Nah, ketika dia mendapatkan usaha, itu adalah dia menerima gaya, misalnya gaya tarik ya, akhirnya benda tadi berpindah. Nah, perpindahan ini itu diberi lambang S. Gaya seperti yang kemarin kita pelajari di hukum Newton, gaya itu lambangnya F. Jadi kalau kita menuliskan rumus untuk usaha itu adalah W sama dengan F dikali S. W artinya usaha atau work dalam bahasa Inggris yang berarti kerja, satuannya adalah joule, dan gaya atau dalam bahasa Inggrisnya force dilambangkan dengan huruf F, satuannya Newton. Terus S adalah jarak perpindahan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah spasi ya. Jarak perpindahan, satuannya adalah meter. Oke, sekarang coba kita perhatikan contoh soal berikut ini. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Oke, kita bayangkan ya, Lani mendorong rak dengan gaya yang dia miliki 100 Newton. Rak tadi berpindah sejauh 100 meter. Kemudian Siti mendorong rak yang sama. Ukurannya sama dengan yang didorong Lani tadi, tapi gaya yang diberikan lebih besar, yaitu sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Kita hitung ya. Jadi diketahui gaya yang dimiliki Lani adalah 100 Newton, gaya yang dimiliki Siti 400 Newton, perpindahan yang dilakukan oleh Lani adalah 10 meter dan perpindahan oleh Siti 40 meter. Sekarang karena yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh masing-masing antara Lani dan Siti, kita hitung juga satu-satu. Usaha yang dilakukan oleh Lani yaitu gaya dikali perpindahan, jadi 100 dikali 10 sama dengan 1000 joule. Sedangkan yang dilakukan oleh Siti adalah dia memberikan gaya 400 Newton berpindah 40 meter, jadi 400 dikali 40 sama dengan 16.000 joule. Nah, ini ya. Jadi hasilnya adalah gaya yang dilakukan oleh Lani menyebabkan terjadinya usaha sebesar 1000 joule.
Dan yang dilakukan oleh Siti adalah usaha sebesar 16.000 joule. Ingat, satuan untuk usaha adalah joule. Nah, sekarang definisi energi. Energi adalah konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Ingat materi kita di kelas 7 kemarin, semester 2 kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, secara sederhana, energi itu dapat didefinisikan adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi semakin banyak energi, maka kemampuan untuk melakukan usaha itu juga semakin besar. Nah, terus ada juga istilah daya. Daya adalah energi yang ditransfer oleh suatu sistem persatuan waktu. Jadi dia berkaitan dengan waktu. Daya dalam fisika diberi lambang P atau singkatan dari bahasa Inggris power. Jadi diberi lambang huruf P, yaitu besarnya usaha dibagi waktu yang dibutuhkan. Jadi semakin cepat dalam melakukan suatu usaha, berarti dayanya pun semakin besar. Oke, untuk satuan daya itu adalah watt. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi contoh soal yang berkaitan dengan daya. Misalnya di sini, Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule ya, dalam waktu 10 detik. Sedangkan Siti tadi usahanya sebesar 16.000 joule dalam waktu 40 detik. Jadi berapa daya yang dikeluarkan Lani dan Siti? Kita lihat rumusnya. Ingat, untuk mencari daya itu adalah usaha dibagi waktu. Berarti tinggal kita bagi. Daya dari Lani tadi adalah 1000 joule dibagi 10. Jawabannya 100 watt. Untuk Siti dia 16.000 dibagi 40. Jadi jawabannya 400 watt. Ini adalah daya yang dilakukan oleh Lani dan Siti dalam keadaan yang berbeda ya, karena usaha yang mereka lakukan berbeda. Jadi rumusnya ingat, untuk mencari daya itu adalah usaha dibagi waktu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya. Kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini Rasulullah telah mengajarkan kepada kita sebagai manusia kita harus senantiasa berusaha Ananda. Jangan hanya ingin meminta bantuan dari orang lain, tapi kita harus berusaha walaupun usaha kita tadi itu hanya bernilai kecil, tetapi kita sudah melakukan usaha dan usaha itu akan bernilai ibadah bagi kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekarang ada tugas nih. Ada 5 pernyataan. Ananda tentukan apakah pernyataan ini bersifat atau termasuk syarat dari usaha dalam fisika atau bukan usaha ya. Silahkan ditulis dalam bentuk tabel. Nanti jika nomor 1 Ananda menjawabnya sebagai usaha, silahkan dicentang di kolom sini ya, kolom usaha. Kalau menurut Anda dia bukan usaha, berarti centangnya di kolom bukan usaha. Seperti itu ya. Dikerjakan di buku, ditulis pernyataannya dalam bentuk tabel, dan dipilih jawaban Ananda sesuai dengan apa yang sudah Ustazah sampaikan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, yang mana yang termasuk usaha dan bukan usaha. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini, usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Daya adalah besar energi yang berpindah dalam satu satuan waktu. Oke, jadi itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga Anda memahaminya. Ustazah tunggu ya jawabannya dari tugas yang Ustazah berikan tadi. Tetap semangat Ananda belajar, jaga selalu kesehatannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.